Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Pilia Sapitri dengan NIM 25108020130 dari Prodi Perbankan Syariah. Oke, sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih. Pernah nggak kalian perhatiin kenapa waktu harga cabai lagi mahal atau lagi naik, tiba-tiba banyak banget orang yang jualan cabai di pasar? Atau kenapa driver ojek online tiba-tiba muncul semua waktu hujan lagi deras dan harganya naik? Nah, ternyata itu semua bisa dijelasin secara matematis, teman-teman. Dan itulah yang saya mau bahas di video kali ini, yaitu fungsi penawaran. Oke, langsung aja kita mulai. Apa itu fungsi penawaran? Jadi, fungsi penawaran itu simpelnya adalah rumus matematika yang nunjukin hubungan antara harga barang dan seberapa banyak barang yang mau dijual oleh produsen atau penjual. Rumusnya seperti ini. QS sama dengan negatif A plus B dikali P. Keterangannya, QS itu jumlah barang yang ditawarkan atau dijual. P itu harga barangnya. Sedangkan negatif A itu artinya kalau harga masih rendah banget, produsen belum mau jualan, makanya nilainya negatif. B itu angka positif yang nunjukin seberapa besar pengaruh kenaikan harga terhadap jumlah yang dijual. Nah, yang bikin fungsi penawaran ini beda dengan fungsi permintaan adalah arah garisnya. Jika fungsi permintaan, garisnya turun ke bawah. Jika penawaran, garisnya naik ke atas. Artinya simpel, semakin tinggi harganya, semakin banyak yang mau dijual. Ini yang disebut dengan hukum penawaran. Oke, kita masuk ke cara menghitungnya. Di pasar itu ada dua pihak, pembeli dan penjual. Nah, keseimbangan pasar itu adalah titik di mana jumlah yang mau dibeli sama persis dengan jumlah yang mau dijual. Di titik inilah harga pasar terbentuk. Syaratnya cuma satu. QD sama dengan QS. Kita coba contoh soalnya. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 16 minus 2Q. Fungsi penawaran P sama dengan 7 plus Q. Pertanyaannya, berapa harga dan jumlah keseimbangannya? Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Untuk langkah pertama, samakan kedua fungsinya karena syaratnya harga harus sama. 16 minus 2Q sama dengan 7 plus Q. Untuk langkah kedua, pindahkan semua Q ke satu sisi. 16 minus 7 sama dengan Q plus 2Q. 9 sama dengan 3Q. Untuk langkah ketiga, bagi dua sisi dengan 3. Q sama dengan 3. Ini adalah jumlah keseimbangan atau QE. Langkah keempat, masukkan Q ke salah satu fungsi untuk cari harga. P sama dengan 7 plus 3 sama dengan 10. Ini adalah harga keseimbangan atau PE. Jadi titik keseimbangannya adalah E dengan koordinat 3,10. Artinya pada harga 10, jumlah yang diminta pembeli dan jumlah yang dijual penjual sama-sama 3 unit. Disinilah pasar seimbang. Nah, sekarang biar makin kebayang, kita lihat contoh nyatanya ya. Contoh pertama, pedagang cabai di pasar. Waktu harga cabai lagi murah banget, banyak petani yang malas nanam cabai karena untungnya kecil. Tapi waktu harganya naik, semua orang berlomba-lomba nanam dan jual cabai. Nah, itu persis banget sama kurva penawaran yang naik ke atas, harga naik. Jumlah yang dijual ikut naik. Contoh kedua, minyak goreng. Waktu harga minyak goreng melonjak beberapa waktu lalu,
banyak produsen kecil yang tiba-tiba ikutan bikin minyak goreng kemasan sendiri. Kenapa? Karena harganya lagi tinggi, jadi menguntungkan. Ini namanya produsen merespon sinyal harga, persis seperti fungsi penawaran. Contoh ketiga, ojek online. Sama seperti yang saya bahas di awal tadi. Pernah nggak pesen ojek online waktu hujan deras, terus harganya tiba-tiba mahal? Itu karena platform menaikkan tarif supaya lebih banyak Grab yang mau keluar dan beroperasi. Jumlah penawaran jasa ojek naik seiring harga naik. Fungsi penawaran ternyata ada di dunia digital juga. Contoh keempat, pengaruh pajak. Nah, ini ada di materi kita. Kalau pemerintah kenaikan pajak 3 per unit, fungsi penawarannya berubah jadi P sama dengan 7 plus Q, jadi P sama dengan 10 plus Q. Akibatnya harga naik dari 10 menjadi 12, dan jumlah keseimbangannya turun dari 3 menjadi 2 unit. Pajaknya ditanggung bareng, konsumen kena 2, produsen kena 1. Ini kebijakan yang pemerintah terapin beneran di kehidupan kita sehari-hari. Demikian video yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi penawaran, mulai dari pengertian, cara menghitung keseimbangan pasar, hingga penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Besar harapan saya, semoga materi yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua, khususnya dalam memahami bagaimana mekanisme pasar bekerja secara matematis. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun penulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.